Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BTV yang budiman, kembali kita bertemu di podcast kita untuk kelanjutan pembahasan mengenai 700 miliar kompensasi tambang pulau laut. Dan tamu kita untuk yang part kedua masih dari koordinator aliansi kawal kompensasi tambang pulau laut. Assalamualaikum Pak Mas Rahmat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kita langsung saja. Sebelumnya di dalam podcast yang pertama dengan Pak Nur Ipan, Bang Ipan, itu kan sudah membahas tentang dana 7 miliar sebagai kompensasi tambang pulau laut. Dan kemarin beberapa hari yang lalu ada penandatanganan perpanjangan MOU mengenai kompensasi tambang pulau laut. Nah, setelah ada perpanjangan itu, apakah ini sudah selesai, sudah clear dan pasti berjalan, atau masih ada lagi yang harus dikawal, dipantau oleh kawan-kawan dari aliansi? Oke, jadi pertama yang perlu dipahami pada halayak semua ya. Jadi nilai 700 miliar itu dia bukan berupa nilai uang ya. Jadi kompensasi 700 miliar itu adalah itu konversi dari pembangunan jembatan yang waktu itu harusnya terbangun di Tanjung Ayun Petarjun, kemudian karena ada prolegnas ya, yang itu kemudian dialihkan ke Tanjung Sedang ke Batu Licin, sehingga budget untuk jembatan itu mau dikemanakan kan? Maka latar belakang 2014 itu kan munculnya menjadi nilai 700 itu adalah nilai konversi yang kemudian itu akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur publik ya. Nah, dalam kurun waktu kemudian berjalan dan dengan seluruh dinamikanya yang kemudian pada tanggal 9 itu menjadi momen bersejarah ya. Saya anggap ini momen bersejarah buat Kota Baru karena ini terbuka untuk publik ya. Di sana disaksikan oleh semua SKPD, media juga menyaksikan, press juga, kemudian disaksikan oleh semua elemen. Artinya ini terbuka untuk publik dan ini menjadi sejarah. Karena sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Ya, karena kemudian ini sudah terbuka ke publik ya, maka publik wajib mengawal ini. Nah, saya maknai bahwa tanggal 9 bulan 9 tahun 2020 adalah momen bersejarah bagi Kota Baru. Ya, artinya di sini ada sebuah korporat besar yang dia akan melakukan aktivitas penambangan dan dia punya komitmen. Nah, komitmen itu memang harus ditandatangani dan karena itu menjadi sebuah landasan yuridis ya, landasan hukum agar kemudian segala program yang terkait dengan kompensasi itu punya cantolan hukum. Nah, karena kenapa kemudian kita di awal ini kita tekankan untuk ini harus diperpanjang masa berakhirnya. Karena kalau itu tidak berpanjang kita tidak punya cantolan yuridis. Nah, kemudian ketika itu sudah tertandatangan, apa kemudian berhenti sampai di situ? Tentunya tidak. Ya. Karena itu sifatnya kita hanya mencari legal standingnya. Artinya jangan sampai kemudian kompensasi itu hanya ya dalam tanda kutip hanya berada pada secara kertas saja. Tapi fakta realisasinya nanti tidak ada misalnya. Nah, tentunya inilah yang kemudian harus kita kawal bersama-sama. Jadi jangan sampai kemudian kita lengah seolah-olah kemudian ini sudah final, tidak. Tetapi dari sisi realisasinya nanti ini harus kita kawal bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait. Ya, oke. Jadi setelah MOU ini kan tentunya akan ada lagi turunan dari regulasi-regulasi yang sesuai dengan peraturan perundangan ya tentang hibah dan sebagainya. Ya, betul. Nah, saya ingin tahu yang akan dilakukan kawan-kawan aliansi, bentuk konkret pengawalannya seperti apa? Misalkan contoh, apakah aliansi juga diberi ruang bersuara mengenai item apa yang akan dibangun dari dana hibah itu, atau apakah sudah ada sampai ke sana pembicaraan? Nah, berkaitan dengan 700 ini kan pertanyaan berikutnya akan pada ini mau diapakan atau mau dikemanakan? Mesti akan lari ke situ kan? Nah, di dalam perjanjian itu, karena ini hanya kemarin keterangan dari Pak Seda ini adalah meneruskan daripada MOU tahun 2014 dan
kewenangan di sana itu pihak Pemda dia akan menyusun semacam rencana kegiatan atau pembangunan. Jadi 700 itu mau dipakai untuk apa? Kemudian pihak perusahaan nantinya akan merealisasikannya dalam bentuk barang, sehingga nanti serah terimanya itu dalam bentuk barang. Misalnya gini, Pemda nanti minta untuk dibikin rumah sakit misalnya kan, maka nanti pihak perusahaan yang akan membikinkan. Begitu selesai nanti ada serah terima barang ya. Makanya namanya NPHD gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang adalah itemnya seperti apa isinya ini? Maka tentunya karena ini yang berkompeten itu, yang punya kewenangan adalah Pemda, maka Pemda harus punya kajian mana sih yang kemudian menjadi prioritas ya, yang akan difasilitasi oleh dana kompensasi itu. Nah, kalau kemudian aliansi seperti apa suaranya? Tentunya kita juga bagian daripada masyarakat dan kita juga dapat keluhan-keluhan dari masyarakat. Sekiranya apa sih yang prioritas ya untuk masyarakat. Nah, saya yakin juga Pemda akan punya kajian, tetapi kita juga akan punya suara ke sana karena kita menyuarakan masyarakat, dan secara yuridis kita akan berpaku pada sebuah aturan. Jadi kalau kita lihat PP 26 tahun 2008 berkaitan dengan Kota Baru ini, sebenarnya Kota Baru itu kan masuk kawasan pertambangan dan perikanan. Satu sisi penduduk kita di Kota Baru itu ya kurang lebih 60-70% itu dia nelayan, yang sampai saat ini dia belum tersentuh akan ada manfaatnya tambang itu seperti apa. Nah, satu sisi juga dampak adanya aktivitas tongkang yang di perairan itu kan akan cukup membangun nelayan nanti, sehingga juga ada fasilitasi ke nelayan di sana. Nah, kajian kami di lapangan berkaitan dengan potensi nelayan, karena ini hampir kemudian tidak tersentuh ya. Bahkan program-program dari kementerian ataupun dari dinas-dinas terkait pun juga belum begitu konsen sekali, padahal ada potensi yang bisa kita kita tingkatkan nelayan agar kemudian mereka sejahtera. Ya. Sebagai contoh bisa saya gambarkan gini aja, ada semacam bikinlah rumah ikan. Ya. Rumah ikan ini sebenarnya ini menjadi solusi dengan adanya persoalan cantrang. Nah, kalau kita mau kaitkan gitu ya. Jadi rumah ikan ini adalah potensi yang cukup menjanjikan bagi nelayan kita, itu dia untuk mendapatkan hasil tangkapannya. Ya. Karena selama ini ya mereka mungkin memasang rumah ikan itu ada yang namanya rompon itu kan di atas, ada namanya sarapin. Sarapin itu di bawah laut ya, di bawah laut. Nah, itu ketika dipasang, anggaplah sarapin ya. Sekali mereka mancing itu bisa dapat 1 pikul, 2 pikul, tetapi itu hanya bertahan beberapa hari ya, karena ya namanya masyarakat kemudian dengan alat sederhana saja, dan itu larut. Nah, mungkin Mas Rahmat mau menyampaikan juga dalam konteks nanti yang memanfaatkan dari dana kompensasi ini, masyarakat nelayan juga harus menjadi hal prioritas untuk yang nanti dalam masuk kajian dari pemerintah daerah. Betul. Jadi kalau kita mau ambil garis besarnya, sebenarnya pembangunan itu kan hanya meliputi 2 saja. Pertama, pembangunan secara fisik, ya. Yang kedua adalah secara non fisik atau manusianya. Nah, manusianya ini kan turunnya banyak ini, persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, ya. Kalau pembangunan secara fisik ini kan berkaitan dengan layanan publik ya, bisa rumah sakit, ya, bisa infrastruktur pendidikan dan seterusnya. Itu yang perlu kita bahas, dan kita harapan kita ini bisa terdistribusi gitu loh. Ya. Misalnya jangan sampai kemudian kita hanya berpikir fisik tetapi ekonomi nggak jalan, pendidikan juga tidak jalan. Ya. Sehingga harus ada porsi-porsi sana. Jadi nanti ini pendidikan berapa persen, fisik berapa persen, ekonomi berapa persen. Sehingga ini kan menjadi integrated kan. Kan cakep kalau seperti itu kan. Jadi ini harapannya nanti kepada pemerintah daerah, masukan pemikiran ini menjadi bahan yang salah satu yang mungkin yang infrastruktur baik fisik maupun fisik yang akan dari dana kompensasi yang dari dana sebagai bagian dari NPHD dengan ya, betul. Nah, jadi gini, mungkin kita bisa beri pandangan kepada masyarakat sebagai bentuk dari komitmen, kemudian masuk ke sudah ada NPHD-nya, berarti apakah bisa dikatakan bahwa akhir tahun depan misalkan, akhir 2021 atau paling tidak di awal 2021 kita sudah tahu apa yang akan dibangun dari dana hibah itu, dan mungkin
akan kelihatan fisiknya nanti di akhir tahun dan dihibahkan oleh daerah. Apakah gambaran sederhananya seperti itu dari dengan adanya NPHD yang sudah diperpanjang ini? Menurut dari Aliansi bagaimana? Jadi kalau kita bicara tentang perencanaan, ini kita harus melibatkan dua pihak nih. Anggaplah gini, Pemda itu dia punya program, yang punya duitnya kan corporate. Ya. Sehingga ketika program ini sudah ada disodorkan ke corporate, nah di situ akan ada pembahasan. Karena masa perjanjian itu 5 tahun, ya, sehingga poin-poin yang ada dalam perjanjian itu harus jelas nanti. Misalnya membangun ini tahun keberapa ini selesai. Misalnya persoalan infrastruktur perekonomian tahun keberapa selesai, ini harus jelas. Nah, karena kemudian yang punya anggaplah yang punya amunisi atau uang itu corporate, maka kesanggupan corporate seperti apa ini harus jadikan titik temu, sehingga nanti kok muncul sebuah rancangan program 5 tahun itulah, anggaplah seperti itu, sehingga kan bisa mengukur nanti ini perusahaan ini. Kalau dari pernyataan kemarin waktu di Oprum itu ketika penandatangan MOU itu ini cukup fleksibel ya, dia menggambar, artinya ketika perusahaan itu dari sisi keuangan dia surplus, dia bisa itu realisasikan cepat. Nah, karena bagaimanapun kan juga ini akan mengikuti fluktuasi nilai jual beli batu itu ya. Ketika mungkin terlalu drop ya kita nggak bisa terlalu menekan sekali. Tapi ketika nilainya juga cukup tinggi ya kita punya semacam anggaplah dalam tanda kutip hak untuk segera merealisasikan. Oke, ini mungkin yang terakhir pertanyaan dari kita. Apakah dengan dari perjalanan yang sudah dari pihak aliansi ikuti dan sampai proses yang adanya NPH perpanjangan, pihak aliansi yakin bahwa ini pasti akan terrealisasi? Nah, kalau keyakinannya. Kalau kita yakin. Kita yakin ini ya hampir 100% yakin. Kenapa saya katakan hampir 100% yakin? Karena saya yakin ketika itu perusahaan dia menyatakan dalam sebuah akta notariat bahwa dia sanggup akan menyediakan A, B, C, dan itu saya pikir sudah lewat kajian. Kalau dia tidak lewat kajian, berarti saya anggap korporat itu dia tidak kredibel. Tapi setingkat sebuku grup, saya yakin dia punya kajian ya. Artinya dia sudah persiapkan itu mesti. Tidak mungkin kemudian dia. Baik, terima kasih mungkin dari Mas Rahmat atas waktunya untuk bisa podcast bareng kita berkenaan dengan perjalanan dari pengawalan dana kompensasi dari sebuku grup ya. Dan pemirsa sekalian, tentunya kita berharap ini bisa berjalan dengan baik dan kita nanti akan mengundang kembali rekan-rekan aliansi bila dalam perjalanannya ada hal-hal yang harus dikonfirmasi dan diberikan informasi kepada masyarakat berkenaan kompensasi hibah dari sebuah grup ini untuk masyarakat Kota Baru.